Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan, dan firman Tuhan saya beri judul Manusia. Hari ini kita akan melihat fakta tentang kehidupan manusia. Saudara, manusia adalah masterpiece dari Tuhan. Artinya, manusia adalah ciptaan terbaiknya daripada Tuhan. Jika dibandingkan dengan malaikat, manusia mempunyai derajat yang lebih tinggi, sebab kita bisa lihat pada waktu manusia bersalah, manusia diberi kesempatan, bahkan Tuhan sendiri datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Tetapi kebalikannya, ketika satu atau seorang malaikat jatuh, maka dia langsung dibuang. Nah, itu adalah satu perbedaan antara manusia dan ciptaan yang lain yang disebut malaikat. Di dalam Kejadian pada pasal 1 ayat 26 sampai 27 ada bukti yang tertulis bahwa manusia merupakan ciptaan terbaik daripada Tuhan. Dikatakan demikian, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata, dan yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, manusia pertama itu adalah serupa segambar dengan Allah itu sampai detik ini. Jadi waktu Allah menciptakan manusia, Allah ini sudah berketetapan bahwa ciptaan ini harus segambar, serupa dengan kita menurut Tuhan. Jadi manusia pada faktanya adalah ciptaan Allah yang terbaik atau best creation of God. Nah, terkadang Bapak Ibu Saudara, terkadang malah kebalikannya. Kita manusia merasa kita ini tidak kuat. Nah, apa alasannya? Hari ini kita akan belajar tentang dua hal alasan manusia tidak kuat. Yang pertama, karena manusia tidak sadar. Kita sering lupa akan kodrat kita, saudara. Kita lupa bahwa kita ini serupa dan segambar dengan Allah. Bukan hanya penampilan, tetapi kita punya kuasa yang diberikan oleh Allah. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Jadi segala perkara sanggup untuk kita tanggung. Sebab apa? Sebab Dia, Tuhan, memberikan kekuatan kepada kita. Manusia lupa jika manusia punya kuasa daripada Tuhan. Nah, ini yang terjadi waktu seringkali kita jatuh, kita lemah, kita merasa kita tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi ternyata kebalikannya. Alkitab berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Saudaraku, yang berkata demikian ini adalah seorang Paulus, dan seorang Paulus itu adalah manusia sama seperti kita, 100% manusia yang sama kekuatannya, sama cara pikirnya dengan kita. Jadi artinya jika seorang Paulus pun dapat berkata demikian, maka kita pun sanggup untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang kedua, alasan manusia tidak kuat sebab manusia tidak punya support system yang baik. Bapak Ibu, kita ini butuh komunitas. Di dalam Filemon pasal 1 ayat 10 sampai dengan 11, ada satu contoh bukti di mana komunitas itu sanggup untuk menyelamatkan. Filemon pasal 1 ayat 10 sampai 11 berkata demikian, "Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku." Saudaraku, ini cerita tentang Onesimus. Siapa Onesimus ini dan kepada siapa Paulus ini menuliskan surat?
Paulus ini menuliskan surat kepada Filemon. Nah, Filemon apa hubungannya dengan Onesimus? Filemon ini dulu adalah tuan majikan daripada Onesimus. Tetapi Onesimus ini adalah seorang penjahat yang kemudian merampok Filemon. Apa yang terjadi? Onesimus ini berakhir di dalam penjara. Nah, kita bisa lihat waktu di dalam penjara, Onesimus ini mempunyai komunitas yang baik. Siapa? Paulus dan teman-temannya. Waktu di dalam penjara, Onesimus ini bergaul dengan Paulus. Apa hasil dari pergaulan itu? Hasilnya adalah demikian. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu. Ya, penjahat kata Paulus. Tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Waktu dia bergaul sama Paulus dengan Paulus, Onesimus ini menjadi berubah, saudara. Dia menjadi seorang penginjil yang baik. Dia menjadi pembantu untuk menyampaikan, bahkan juga menemani Paulus kemana-mana, untuk memberitakan apa pesan-pesan daripada Paulus. Jadi komunitas yang baik itu sangat penting menyelamatkan. Manusia butuh support system untuk tetap kuat. Saudara, kita ini diciptakan sebagai makhluk sosial. Waktu kita ada sendiri, waktu kita jatuh, kita mungkin tidak sanggup untuk sendiri. Ada kalanya mungkin kita sanggup untuk melakukan segala perkara sendirian. Tetapi ada kalanya juga kita butuh orang untuk mendukung kita, untuk menopang kita. Entah itu di dalam doa, entah itu di dalam nasihat, atau apapun itu, saudara. Oleh karena itu, kesimpulannya pada hari ini adalah manusia adalah makhluk yang kuat, makhluk yang hebat. Jangan lupa, kita ini adalah makhluk yang hebat, saudara. Tetapi kita juga butuh support system yang baik, kita butuh komunitas yang baik. Di mana komunitas yang baik? Yaitu ada di dalam gereja. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Kami sudah belajar bahwa kami ini adalah orang-orang yang hebat, manusia-manusia yang hebat. Dan kami juga butuh support system yang baik. Oleh karena itu Tuhan berkati kami, berkati gereja kami, supaya gereja kami dapat menjadi rumah, dapat menjadi support system yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati seluruh hamba-hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami terima berkat Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.